Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan membahas terkait materi uji korelasi. Uji korelasi ini juga bisa disebut yang namanya uji hubungan. Uji korelasi digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel, di mana angka korelasi ini menunjukkan arah dan seberapa kuat hubungan antara variabel ini. Kemudian untuk sifat hubungan dalam uji korelasi berupa hubungan simetris, kausal, dan hubungan timbal balik. Kemudian arah hubungan dalam uji korelasi ini, arah hubungan yang pertama ada yang positif, jadi nanti angka korelasinya positif, di mana kalau semakin besar nilai variabel 1, maka semakin besar pula nilai variabel 2. Contohnya, semakin banyak bersyukur, maka semakin tinggi kualitas hidup. Yang kedua, semakin banyak membantu orang, maka semakin bahagia. Kemudian untuk gambar grafiknya seperti ini. Jadi semakin tinggi X, maka semakin tinggi pula Y. Yang kedua, ada yang namanya arah hubungannya negatif atau nanti angka korelasinya minus, di mana makin besar nilai variabel 1 menyebabkan makin kecil nilai variabel 2. Contohnya, makin banyak mengeluh, semakin rendah kualitas hidup. Atau semakin tinggi usia, semakin rendah kecenderungan mengalami distres psikologi. Nah, ada pun gambar grafiknya seperti ini. Semakin tinggi X, maka semakin rendah Y. Atau semakin tinggi Y, maka semakin rendah nilai X. Di sini angka koefisien korelasi biasanya diberi simbol R kecil yang berkisar dari minus 1 sampai dengan plus 1. Nah, angka minus dan plus ini menunjukkan arah hubungan yang tadi kita bahas. Minus berarti arah hubungannya negatif, positif berarti arah hubungannya positif. Nah, bagaimana dengan koefisien korelasi yang mendekati 0? Maka tidak ada hubungan antara dua variabel. Nah, semakin mendekati angka 1, misal positif 1, semakin mendekati positif 1, maka hampir mendekati korelasi positif sempurna. Jika semakin mendekati min 1, berarti hampir mendekati korelasi negatif sempurna. Kemudian untuk besaran korelasinya, jika kurang dari 0,2 maka sangat rendah, 0,2 hingga 0,39 rendah, 0,39 ke atas cukup. Nah, ada pun macam uji korelasi, ada banyak. Secara garis besar dibagi menjadi dua, non-parametrik dan parametrik, di mana parametrik berarti kita harus memenuhi beberapa uji asumsi, dan kemudian non-parametrik, dan yang untuk non-parametrik ada banyak, nominal dengan nominal, kontingensi, lambda, pi, di mana kontingensi kemarin sudah kita pelajari, yaitu follow-up dari uji beta chi-square, nominal ordinal dengan kappa, theta, nominal interval, eta, point biserial, ordinal dengan gamma, Somers, Kendall, Stau, Spearman, parametrik dengan Pearson. Nah, pada pertemuan kali ini atau di PPT yang saya lampirkan ada 3 fokus, yaitu Pearson, Spearman, dan korelasi parsial. Yang pertama, interval atau dengan Pearson. Nah, di sini korelasi Pearson ini khusus untuk data interval, dan kemudian ada uji asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, data harus terdistribusi normal, dan kemudian harus memenuhi uji linearitas. Nah, tujuan uji linearitas ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel apakah hubungannya linear, membentuk garis lurus atau tidak.
jika terbukti linear, yaitu bentuk garis lurus, maka kita dapat menggunakan uji analisis statistik parametrik. Jika tidak, maka kita harus pakai non-parametriknya. Untuk hitungan manual, formula korelasi Pearson seperti ini. Kita di video ini lebih fokus ke SPSS-nya. Oke, datanya ini. Jadi di sini ada 17 subjek, kemudian ada variabel X religiusitas, kemudian variabel Y distress psikologis. Berdasarkan data tersebut, diminta untuk menguji apakah terdapat hubungan antara religiusitas dan distress psikologis. Nah, kita buka SPSS. Nah, di sini di SPSS saya punya data religiusitas dan distress dan juga coping. Nah, tapi di contoh soal tadi kita hanya pakai religiusitas dan distress. Nah, untuk melakukan uji analisis korelasi, yang pertama kita harus menguji asumsinya terlebih dahulu apakah data berikut memenuhi uji asumsi normalitas dan linearitas. Yang pertama kita lakukan uji normalitas dulu untuk mengetahui apakah distribusi data religiusitas dan distress dengan 17 subjek ini normal atau enggak. Caranya untuk uji normalitas, klik analyze, kemudian klik descriptive statistic, kemudian pilih explore. Nah, yang ingin kita uji normalitasnya itu religiusitas dan distress. Maka masukkan religiusitas dan distress ke dalam dependent list. Kemudian kita klik plots. Di bagian plots ini, kita aktivasi normality plot with test. Untuk stem and leaf histogram kita biarkan saja. Kemudian continue. Oke. Case processing summary. Di sini ada 17 data yang diproses dalam analisis. Untuk mean religiusitas 10,759. Untuk distress minnya 11. Nah, sebenarnya untuk uji normalitas teman-teman bisa membandingkan skew dan kurtosis dibagi S standar deviasi errornya. Tapi di sini akan saya bacakan di test of normality-nya. Test of normality-nya di sini ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Yang pertama untuk Kolmogorov-Smirnov. Untuk statistik religiusitas ditemukan 0,123 dan signifikansinya 0,200. Nah, data dikatakan normal atau berdistribusi normal jika signifikansinya lebih dari 0,05, yang artinya tidak ada perbedaan antara distribusi data dalam penelitian ini dengan distribusi data normal. Di sini religiusitas karena signifikansinya 0,200 yang berarti lebih dari 0,05, maka data religiusitas ini berdistribusi dengan normal. Nah, bagaimana dengan distress psikologis? Untuk distress psikologis, nilai statistiknya 0,111 dan signifikansinya 0,200. Nah, karena lebih dari 0,05, maka data berdistribusi dengan normal. Nah, di sini ada Shapiro-Wilk. Apa sih bedanya Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov? Nah, kalau beberapa buku menyatakan bahwa untuk Shapiro-Wilk ini dipakai untuk N kecil. Jadi kalau semisal N-nya kecil, semisal kurang dari 30, maka pakai Shapiro-Wilk. Nah, namun terkait penelitian terakhir atau penelitian terbaru,
yaitu ada zona yang membandingkan beberapa uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, dan uji normalitas yang lainnya. Ternyata yang paling robust atau yang paling kuat dalam mendeteksi normalitas suatu data adalah Shapiro-Wilk. Nah, teman-teman sebenarnya boleh pilih mau pakai Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Intinya dua-duanya ini boleh. Cuman di penelitian terakhir menyatakan bahwa Shapiro-Wilk ini lebih robust atau lebih kuat dalam mendeteksi normalitas data. Nah, apabila teman-teman memakai Shapiro-Wilk, di sini religiositas Shapiro-Wilknya 0,942 dengan signifikansi 0,349. Karena P-nya lebih dari 0,05, maka di sini juga terdistribusi dengan normal. Untuk distress, Shapiro-Wilknya 0,964 dengan signifikansi 0,708. Karena di sini signifikansinya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data distress berdistribusi dengan normal. Jadi di sini kesimpulannya baik religiositas dan distress berdistribusi normal, baik dengan Kolmogorov-Smirnov ataupun dengan Shapiro-Wilk. Yang kedua, kita perlu menguji linearitas. Ada nggak sih hubungan yang linear antara religiositas dan distress? Nah, di sini untuk uji linearitas, klik Analyze, kemudian pilih Compare Means, kemudian pilih Means. Nah, untuk dependent list-nya, dependent list masukkan distress, independent list masukkan religiositas. Kemudian klik option. Nah, di bagian klik option ini, silahkan aktivasi test for linearity. Oke, continue, oke. Nah, berikut output untuk uji linearitas. Di sini yang dibaca adalah di bagian ANOVA table-nya. Nah, kemudian di bagian ANOVA table di sini, yang dibaca adalah di bagian between groups linearity, kemudian dibaca signifikansinya. Nah, untuk kaidah pengambilan keputusan di uji linearitas ini yaitu jika signifikansi kurang dari 0,05, maka ada hubungan yang linear antara variabel 1 dengan variabel 2. Nah, di sini hasil uji linearitas antara distress psikologis dan religiositas ditemukan F-nya sebesar 247,641 dengan signifikansi 0,01. Nah, di sini karena nilai signifikansinya yaitu 0,01 kurang dari 0,05, maka hubungan antara distress psikologis dan religiositas merupakan hubungan yang linear. Nah, karena merupakan hubungan yang linear dan tadi hasil normalitas datanya normal, maka kita dapat menggunakan uji statistik parametrik yaitu Pearson correlation. Nah, untuk melakukan uji Pearson correlation, klik Analyze, kemudian klik Correlate. Analyze, Correlate, Bivariate. Analyze, Correlate, Bivariate. Nah, di sini kita masukkan religiositas dengan distress. Masukkan ke variables, kemudian klik Pearson. Nah, jika teman-teman semisal ternyata data kita nggak normal dan juga nggak linear, maka kita perlu memakai statistik non-parametrik yaitu pakai Spearman.
Nah, kemudian test of significance-nya untuk korelasi ini teman-teman bisa pilih two-tail atau one-tail. Two-tail ini digunakan apabila hipotesisnya belum terarah. One-tail digunakan jika hipotesisnya sudah terarah. Untuk options-nya tidak perlu. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini untuk hasil Pearson correlation-nya dibaca di bagian correlation ini. Nah, di sini Pearson correlation antara religiositas dengan religiositas 1 karena mengkorelasikan dengan dirinya sendiri. Kemudian berapa korelasi Pearson antara religiositas dengan distress ditemukan sebesar min 0,513. Nah, besar korelasi min 0,513 ini ternyata signifikansinya 0,035. Nah, untuk kaidah pengambilan keputusan adalah dilihat dari signifikansinya ini. Jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka ada hubungan atau HA diterima. Jika lebih dari 0,05, maka tidak ada hubungan atau HA ditolak. Nah, di sini dari tabel correlation ini dilaporkan bahwa besarnya Pearson correlation antara religiositas dan distress sebesar min 0,513. Dan di sini signifikan karena kurang dari 0,05. Jadi, untuk kesimpulannya, di sini ada hubungan dan karena minus maka ada hubungan negatif yang signifikan antara religiositas dengan distress. Nah, kalau hubungannya negatif, maka interpretasinya adalah apabila religiositas semakin tinggi, maka semakin rendah distress. Begitu juga dengan sebaliknya, jika religiositas rendah, maka semakin tinggi distress. Nah, sudah selesai untuk uji Pearson-nya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana nih jika data teman-teman tidak memenuhi uji normalitas dan linearitas? Maka perlu pakai non-parametric correlation. Di sini ada Spearman, tadi sudah kita klik. Nah, untuk uji Spearman rule-nya, kita ketemukan bahwa correlation coefficient dengan Spearman rule antara religiositas dan distress diketemukan min 0,489 dan signifikansinya 0,046, yang berarti di sini kurang dari 0,05 maka ada hubungan. Jadi berdasarkan analisis non parametrik dengan Spearman rule pun juga signifikan ya. Signifikan ada hubungan negatif antara religiositas dengan distress. Nah, oke, demikian cara menganalisis dengan Pearson maupun Spearman correlation. Apabila ada pertanyaan, boleh mengunggah komentar. Kemudian, terima kasih telah menyimak. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.